Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali presentasi pada kuliah farmakoterapi ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Isra ayat 61 sampai ayat 70 dan doa belajar. Lalu melanjutkan untuk presentasi seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menekankan mic-nya dan memulai diawali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil Malaikatu sujudu li Adam adama fasajadu illa iblis iblis qala qala asjudu liman khalaqta tina. Fahatika ayya in akhartani ila yaumil qiyamah ya matila ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila. Qala dhhab fama tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastafziz man istata'ta minhum sautika wa ajlib alaihim bikhaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhumu syaitanu illa inna ibadi laisa laka alaihim sultanu wa kafa birabbika wakila. Rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima. Wa idza sakumud dzurru fil bahri dhalla tad'una illa iya
Alam نجعلكم ja'akum إلا illal barri a'radtum برا wa وكان kanal insanu kafura كفورا afa amintum أفأمنتم أن sifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. وكيلا Am amintum ثم أريكم عيدكم ayyidakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan من الريح فيغرقكم بما kafaratum كفرتم ثم thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم Nahum في bil البر والبحر bahri wa ورزقناهم razaqnahum من minat الطيبات wa وفضلناهم faddalnahum ala على كثير kathirin ممن khalaqna خلقنا tafdila. تفضيلا صدق Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahmi. Amin. Baik, mungkin kita lanjut ke presentasinya. Mungkin saya buka terlebih dahulu. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Eh, mungkin untuk salah satu dari kita boleh langsung share screen terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya. Boleh minta tolong untuk satu orang. Sudah terlihat? Sudah. Terima kasih banyak pada Hastam. Mungkin saya buka terlebih dahulu. Saya sebagai moderator untuk presentasi pada kuliah pakar untuk membahas kasus 3 dan juga 4 dengan materi kemoterapi. Eh, di sini kami dari kelompok 3, 8, mungkin bisa dikembalikan terlebih dahulu. Dari kelompok 3, 8, 13, 18, dan juga 23 yang mendapatkan bagian pada kasus 3 dan juga kasus 4. Mungkin bisa next. Dan untuk nama anggota kelompoknya, di sini ada Hastam Radif Hartanta dengan NIM 206130112, Dewi Nur Umiaroh dengan NIM 2061313, lalu ada Nur Hidayah 206130023, dan untuk selanjutnya ada Putri Arsila Pertiwi Pamungkas 206130025. Lalu ada Laras Fadila, lalu ada Satrio Aji Wibowo, lalu ada
Fahriani Iskandar. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Rizwan Fauji Rahman, dan ada Rosdiana Iriani. Lalu ada yang terakhir, koordinasi Anissa Prastiwi. Mungkin di sini kami akan menjelaskan terkait kasus 3 dan juga kasus 4 pada mata kuliah Farmakoterapi 5 dengan dosen pengampu Apoteker Bu Mutiara Herawati dan bersama pemateri kuliah pakar kami Bapak Apoteker Firan Ramadan, seorang praktisi apoteker rumah sakit. Mungkin bisa dijelaskan untuk selanjutnya oleh rekan saya di bagian kasus 3. Silahkan. Baik, untuk kasus 3, pada pasien perempuan berusia 47 tahun, penderita kanker payudara akan menjalani siklus ketiga kemoterapi regimen FIC. Berat dan tinggi badan pasien adalah 42 kg dan 158 cm. Dari regimen tersebut, diketahui dosis pemberiannya adalah fluorouracil 50 mg per meter persegi, doxorubicin 500 mg per meter persegi, dan cyclospamid 500 mg per meter persegi. Oke, baik. Untuk soal yang pertama adalah berapakah dosis obat yang diberikan kepada pasien. Jadi untuk menentukan dosis obat pada pasien kemoterapi pada penyakit kanker, yaitu kita perlu menghitung BSA atau LPT, yaitu luas permukaan tubuh. Di mana untuk rumus dari luas permukaan tubuh adalah akar dari berat badan kali tinggi badan dibagi 3.600. Di mana diketahui bahwa berat badan pasien adalah 42 kg dan tinggi badan pasien adalah 158 cm. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam rumus, dapatkanlah untuk BSA dari pasien tersebut adalah 1,36 meter kuadrat. Nah, fungsi dari BSA ini nanti dikalikan dengan dosis setiap obatnya. Di mana untuk yang pertama adalah obat fluorouracil. Untuk di kasus yaitu dosis fluorouracil 50 mg per meter kuadrat. Tetapi sesuai yang kami dapatkan di literatur bahwa dosis fluorouracil adalah 500 mg per meter kuadrat. Jadi untuk pemberian dosis fluorouracil sesuai dengan literatur yang kami dapatkan, ketika 500 mg meter kuadrat dikalikan dengan 1,36 meter kuadrat adalah 680 mg. Kemudian yang kedua, obat doxorubicin dengan dosis yang dikasih adalah 600 mg per meter kuadrat. Dan sesuai dengan literatur yang kami dapatkan, seharusnya pada doxorubicin untuk dosisnya adalah 50 mg per meter kuadrat. Jadi untuk hasil yang didapatkan adalah 68 mg untuk dosis doxorubicin. Kemudian yang terakhir adalah cyclophosphamide, di mana untuk dosis cyclophosphamide itu sudah sesuai dengan literatur yaitu 500 mg per meter kuadrat. Jadi saat dikalikan dengan DSA yaitu 1,36 didapatkan dosis untuk cyclophosphamide yaitu 680 mg. Selanjutnya ada tentukan obat mana saja yang diberikan pada hari pertama dan hari kedua, serta berapa hari jarak antar siklusnya. Untuk regimen FAC yang berisi siklofosfamid, doxorubicin, dan juga fluorouracil, regimen ini merupakan lini pertama dalam terapi kanker payudara. Nah, untuk obat yang diberikan di hari pertama itu ada fluorouracil, doxorubicin, dan juga siklofosfamid. Untuk dosisnya itu disesuaikan, dihitung seperti perhitungan di slide sebelumnya. Regimen ini diberikan dengan interval 3 minggu atau 21 hari selama 6 siklus. Diberikan pada hari pertama saja. Nah, untuk hari kedua itu tidak diberikan obat karena merupakan hari istirahat setelah pemberian obat. Hari pertama, pasien akan memasuki periode istirahat selama 21 hari sebelum siklus berikutnya dimulai.
Selanjutnya, apakah syarat pemeriksaan untuk dapat melanjutkan terapi? Apakah syarat pemeriksaan untuk dapat melanjutkan kemoterapi doxorubicin? Yang pertama adalah pasien dan keluarga harus mengerti tujuan dan efek samping yang akan terjadi dan menandatangani surat persetujuan. Selanjutnya, faal hati dan ginjal yang baik. Selanjutnya, dilakukan pemantauan dasar atau praperawatan dan rutin fungsi jantung melalui ekokardiografi atau angiografi radio. Ekokardiografi atau angiografi radionuklida untuk pasien yang menjalani pengobatan dengan doxorubicin. Karena efek samping doxorubicin adalah dapat merusak jantung seperti mioperikarditis reversibel dan disfungsi ventrikel kiri atau aritmia. Selanjutnya ada rencana dari masing-masing obat untuk monitoring obat kemoterapi. Yang pertama yaitu ada doxorubicin. Itu pasien perlu melakukan uji lab seperti complete blood count atau CBC dengan perbedaan dan jumlah platelet. Kemudian pasien juga perlu melakukan pengujian fungsi hati berupa kadar bilirubin, ALT atau AST, dan alkalin fosfat. Kemudian yang perlu dilakukan pengujian juga ada kadar asam urat dari pasien, kadar kalium, kadar kalsium, kadar fosfat, dan kadar kreatinin. Kemudian cek fungsi jantung atau EKG, fraksi ejeksi ventrikel kiri, ekokardiografi atau eko, kemudian atau angiografi radionuklida multiget atau MUGA. Yang kedua, itu ada monitoring dari obat siklofosfamid. Itu pasien perlu dilakukan pemantauan CBC, blood urea nitrogen, kadar elektrolit, kadar kreatinin, serta pemantauan darah dan pemantauan efek samping dari obat siklofosfamid. Yang ketiga ada fluorourasil, itu pasien perlu dilakukan pemantauan fungsi hati dan ginjal, pemantauan darah, dan juga pemantauan efek samping gastrointestinal. Selanjutnya untuk kasus 4, pasien perempuan penderita kanker serviks berusia 58 tahun akan melanjutkan kemoterapi siklus ketiga dengan regimen cisplatin 75 mg per m², kemudian berat dan tinggi badan saat ini 59 kg dan 150 cm. Dan hasil pemeriksaan hematologi pasien untuk HB-nya itu 11,4 gram per desiliter. Kemudian untuk leukositnya 5,9 kali 10 pangkat 3 mikroliter. Kemudian trombositnya 242 kali 10 pangkat 3 mikroliter. Sebelum memulai kemoterapi diketahui nilai serum kreatinin pasien 122 mg per desiliter. Selanjutnya yaitu berapakah nilai clearance kreatinin pasien? Nilai clearance kreatinin pasien itu dapat dicari melalui rumus. Untuk perempuan itu 0,85 dikali 140 dikurangi umur pasien dikali berat badan dibagi serum kreatinin dikali 72. 0,85 dikali 140 dikurangi umur pasiennya 58 dikali berat badan pasiennya 59 dibagi serum kreatinin pasiennya 1,22 dikali 72 didapatkan hasil 4112,3 dibagi 87,84. Kemudian hasil yang diperoleh itu clearance kreatinin pasiennya 46,815 mili per menit. Diketahui nilai normal clearance kreatinin pasien pada wanita itu rentang ya berada pada 100 sampai 130 mili per menit. Dan untuk serum kreatinin dari
pasien perempuan, nilai normalnya itu berada pada rentang 0,5 sampai 1,1 miligram per desiliter. Baik, mungkin soal selanjutnya adalah berapakah rekomendasi dosis yang kita berikan. Dilihat dari kasus, untuk dari hasil lab yang lainnya itu bisa dikatakan dalam rentang normal. Namun pada serum kreatinin dan setelah tadi menghitung nilai kreatininnya adalah tinggi dan juga menandakan bahwa pasien memiliki penurunan fungsi ginjal. Dan pada dosis yang diberikan menurut Kinzel menyarankan untuk pengurangan dosis sebesar 25% untuk CRCL 46 hingga 60 mili per menit. Untuk dari itu, kita bisa mengurangi 20% dari 75 miligram per mikro kuadrat per m kuadrat, yaitu dengan hasil 18,75. Lalu untuk 75 miligram ini kita kurangi dengan 25% dari 75 miligram yang dihasilkan 56,25 miligram per meter kubik. Lalu ketika kita menghitung itu, lalu kita menghitung perhitungan BSA. BSA kita menghitung dengan rumus tinggi badan dikali berat badan dibagi 3.600 dalam kuadrat. Lalu untuk tinggi badannya adalah 150 cm dan dikali 59 kilo dibagi 3.600 yang dihasilkan akar 2.458 yang dihasilkan nilai BSA-nya adalah 1,568 meter kubik. Jadi rekomendasi dosis yang diberikan pada pasien adalah hasil yang pengurangan dari 25% atau 56,25 miligram dikalikan dengan hasil BSA-nya, yaitu yang dihasilkan 88,2 miligram. Jelaskan mekanisme cisplatin dapat menginduksi permasalahan ginjal. Menurut AHFS, mekanisme kerja cisplatin yaitu kompleks platina bermuatan positif serta beracun berikatan dengan rangkaian basa DNA, menghasilkan ikatan silang DNA intrasen dan intersen yang dianggap menghambat replikasi DNA, transkripsi, dan menghambat pembelahan sel. Akumulasi kerusakan sel dan DNA yang signifikan akibat cisplatin dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada jaringan ginjal atau mengakibatkan kematian sel ginjal, terutama di tubulus proksimal. Cisplatin juga dapat mengaktifkan jalur-jalur proinflamasi dan proapoptosis dalam sel ginjal yang mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada ginjal. Baik, untuk pencegahan dan penanganannya seperti yang diketahui pasien tadi mendapatkan cisplatin yang efeknya itu nefrotoksisitasnya tinggi, sehingga pada pasien tersebut diperlukan penyesuaian dosis cisplatin. Kemudian juga dapat diberikan cairan hidrasi sebelum dan sesudah pemberian cisplatin. Dapat juga diberikan obat diuresis seperti furosemid. Ditentukan fungsi ginjalnya setiap sebelum melakukan kemoterapi dan satu minggu setelah pengobatan. Kemudian juga tetap dilakukan monitoring dan manajemen elektrolit untuk menghindari kerusakan atau komplikasi pada ginjalnya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan jelaskan. Mungkin apabila ada yang ditanyakan bisa diberikan di kolom komentar ataupun di assignment GC. Mungkin itu saja dari kami. Mohon bantuannya untuk diberikan saran dan juga komentar kepada Bu Mutiara ataupun eh, Bapak Firens. Mungkin itu saja dari kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.